ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video kali ini kita akan kembali belajar mengi'rab salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sangat ma'ruf, yang sangat terkenal. Bahkan insyaallah sebahagian kita atau kebanyakan dari kita telah menghafal hadis yang mulia ini. Hadis ini dibawakan oleh para ulama di awal-awal kitab mereka karena pentingnya nilai atau faedah yang terkandung di dalamnya. Termasuk di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau membawakan hadis ini di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau membawakan pada hadis yang pertama sebagai pembuka hadis untuk mengingatkan tentang pentingnya niat. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kita baca hadisnya. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Nah, yang insyaallah yang akan kita i'rab ini adalah matannya yang berwarna merah ini akan kita i'rab. Adapun dari Amirul Mukminin sampai sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tidak. Demikian pula Rawahul Bukhari dan Muslim juga tidak. Tapi untuk menyingkat waktu kita mulai saja mengi'rab bahagian yang pertama. Tapi di sini yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Innama di sini ini terdiri dari dua komponen, dari inna dan ma. Inna dan ma. Kita sudah tahu bahwasanya inna itu termasuk salah satu nawasikh yang masuk kepada jumlah mubtada dan khobar. Dia masuk kepada mubtada dan khobar. Kemudian fungsinya adalah mengubah mubtada, baik i'rabnya atau penamaannya. I'rabnya yang semula rofa berubah menjadi nasab, dan namanya yang semula mubtada menjadi isim inna. Kemudian dia juga mengubah khobar, baik penamaannya, demikian pula i'rabnya. Nah, i'rabnya sama-sama rofa, tetapi rofanya alasannya berbeda. Taib, sama-sama rofa, namanya berbeda. Yang satu atau yang asalnya adalah khobar mubtada, kemudian berubah menjadi khobar inna. Taib. Kemudian ma di sini disebut dengan ma zaidah kafah. Ma zaidah kafah ini sebenarnya sudah ada pembahasan khusus pada video kami tentang pembahasan nahwu tatbiki. Ada video khusus yang judulnya innama dan annama. Taib. Ma zaidah kafah, zaidah artinya tambahan, kafah artinya menahan. Taib. Jadi ma ini fungsinya adalah menahan inna untuk beramal, sehingga yang awalnya dia menasabkan mubtada, ketika ada ma maka dia tidak lagi beramal, ditahan oleh ma ini. Sehingga disebutkan di sini ketika mengi'rab innama adalah kafah wa makfufah. Kafah ini adalah ma-nya, dia yang menahan, sedangkan makfufah ini yang ditahan. Ini innanya. Inna di sini makfufah, ma di sini adalah kafah. Jadi kafah wa makfufah, yang menahan dan yang ditahan. Sehingga ketika ada ma tambahan ini, ma zaidah ini, inna tidak lagi beramal, sehingga jumlah setelahnya kembali kepada jumlah asal.
Taib. Al-a'malu bin niyat, harusnya ketika ada inna ini dibaca a'mala, harusnya. Tetapi karena tadi ada ma, maka inna tidak beramal, dia dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu al-a'malu bin niyat. Di sini ada 3 komponen, al-a'malu, bi, dan an-niyati. Kita i'rab al-a'malu di sini adalah mubtadaun marfu'un, mubtada yang marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Dia tanda rafa'nya menggunakan tanda asli yaitu dhammah, karena al-a'mal di sini adalah jamak taksir, dan dhammahnya pun dhammah dhahirah, dhammah yang nampak. Yani kita tidak sebutkan di sini dhahirah untuk menunjukkan bahwasanya dhammahnya itu nampak. Kalau muqaddarah yang tersembunyi akan kita sebutkan di sini wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu. Tetapi kalau yang dhahirah tidak kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah bi. Di sini bi seperti biasa harfu jarrin, dia adalah huruf jar, mabniun 'alal kasrih, mabninya di atas kasrah. Boleh kita tambahkan la mahalla lahu minal i'rab, karena semua huruf itu la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian an-niyati, karena dia jatuh setelah huruf ba, huruf jar, maka kita i'rab sebagai ismun majrur, isim yang dijarkan, biharfil jarri, dengan huruf jar, wa alamatu jarrihi al-kasratu, tanda jarnya adalah kasrah. Alamatu di sini hukumnya adalah mubtada sehingga dia rafa, alamatu. Kemudian dia mudhaf, jarri mudhaf ilaihi, dan dia juga mudhaf, dhamir ini mudhaf ilaih. Al-kasratu khobar daripada alamatu, sehingga bacanya bukan al-kasru tetapi al-kasratu, wa alamatu jarrihi al-kasratu. Wal jaru wal majruru muta'alliqun, sedangkan jar dan majrur, nah, kalau ada jar dan majrur itu ada ta'alluqnya. Wal jaru wal majrur, dan jar demikian pula majrur, muta'alliqun, dia memiliki hubungan bimahdhufin, dengan kata yang dihapus, khobarun, yang mana kata yang dihapus ini adalah khobar. Sehingga sebelum ba ini harusnya ada kata lain, tetapi kata ini dihapus. Apa kata yang dihapus? Takdiruhu kainatun. Kata yang dihapus itu adalah kainatun atau mustaqirratun. Sehingga kalau kita nampakkan seakan-akan di dalam hadis ini adalah al-a'malu kainatun bin niyati atau mustaqirratun bin niyati. Amalan-amalan itu ada dengan niatnya. Nah, ini sah dengan niatnya. Taib. Sehingga al-a'malu adalah mubtada, bin niyati ini memiliki hubungan dengan kata yang dihapus, yang mana kata yang dihapus di sini adalah khobar. Ada juga pendapat ahli nahwu yang mengatakan bahwasanya bin niyati inilah khobarnya langsung, sehingga tidak ada kata yang dihapus. Silahkan memilih, namun yang ma'ruf ketika kita belajar ilmu nahwu, maka yang menjadi khobarnya adalah kata yang dihapus. Wa innama, ini juga berulang, seperti innama di atas, seperti yang sudah kita jelaskan. Wa di sini adalah harfu atfin mabniun alal fathi, sedangkan innama di sini adalah kafah wa makfufah. Apa arti kafah wa makfufah? Sudah kita jelaskan di awal tadi. Likulli mri'in ma nawa, likulli. Ini seperti tadi al-a'malu bin niyat, hanya saja ini diawali oleh jar majrur, likulli. Di sini ada 1, 2, 3 komponen, li, kulli, dan imri'in. Nali adalah harfu jarrin, dia huruf jar. Harfu jarrin, ini wanya tidak ada ya. Langsung mabniyun alal kasri, dia mabninya di atas kasroh. Mabniyun alal kasri, dia mabni di atas kasroh. Nah, kulli adalah ismun majrurun biharfil jarri, isim yang dijarkan dengan huruf jar. Wa alamatu jarrihi al kasroh, dan tanda jarnya adalah kasroh. Wal jar wal majrur, ini jar majrur ini muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Dia memiliki hubungan dengan kata yang dihapus, yang mana kata yang dihapus ini adalah khabar muqaddam. Ini kata yang dihapus itu apa? Kalau kita kebingungan, maka kata yang dihapus semuanya boleh ditakdirkan kainatun atau mustaqirratun, atau kainun atau mustaqirrun. Ini kalau mudzakarnya kainun, kalau muannasnya kainatun, semua jar majrur bisa diirab sebagai itu, karena itu keumumannya. Atau bisa juga dengan lafadz yang lain, kalau kita paham dan sesuai dengan makna dan tidak menyelisih syariat, itu bisa dijadikan kata yang dihapus itu. Taib.
Jadi jar majrur ini khobar muqaddam. Kenapa kita tidak jadikan mubtada, sementara tadi al-a'malu yang jatuh setelah innama itu mubtada, sedangkan likulli yang jatuh setelah innama kenapa khobar muqaddam? Karena jar majrur itu tidak bisa dijadikan mubtada. Jar majrur tidak bisa dijadikan mubtada, sehingga ketika jar majrur menempati posisi mubtada di awal kata maksudnya, maka di-i'rab sebagai khobar muqaddam. Nah, khobar muqaddam. Kemudian kulli di sini kalau kita lihat hubungannya dengan kata setelahnya, maka dia mudhaf. Wa kulli mudhafun, seperti itu. Wa kulli mudhafun. Jadi mudhaf ini hubungannya dengan kata setelahnya, sehingga dia di i'rabnya itu terakhir. Wa kulli mudhafun. Dan mudhaf ini tidak memiliki hukum i'rab ya, dia bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Sehingga tidak boleh kita katakan kulli kenapa dia kasrah? Tidak boleh kita menjawab karena dia mudhaf, tidak boleh. Karena mudhaf itu hubungannya dengan kata setelahnya, bukan dengan kata setelahnya. Adapun alasan itu dengan kata sebelumnya. Jadi kalau kulli, kenapa kulli majrur? Kenapa dia kasrah? Karena sebelumnya ada huruf jar. Baik. Imri'in adalah mudhafun ilaihi majrurun, dia mudhaf ilaih yang majrur, wa alamatu jarrihi al-kasratu, tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian manawa, di sini ada 3 komponen, hanya saja 1 mustatir disembunyikan di dalam nawa ini. Taib, tadi ada khobar muqaddam. Mana mubtadanya? Mubtadanya kita belum lewati. Kita i'rab dulu. Di sini mubtadanya. Ma di sini bukan ma nafi, tetapi ma mausulah ismiyah. Dia adalah isim mausul. Maka kita i'rab ma di sini adalah ismun mausul. Dia isim mausul bimakna alladhi, yang memiliki makna alladhi, sama artinya dengan alladhi. Mabniun ala sukun, dia mabninya di atas sukun. Setiap isim mabni atau huruf yang diakhiri ini alif seperti ini, maka dia mabninya ala sukun, di atas sukun. Fi mahalli raf'in mubtada, kedudukannya di dalam kalimat ini itu dia sebagai mubtada, sehingga likulli itu khobarnya, ma itu sebagai mubtadanya. Nawa di sini ada 2 komponen, adalah fi'lun madin, membacanya fi'lun madin. Madin di sini, ini pernah kita jelaskan, aslinya penulisannya itu adalah madiyun. Kenapa dia dihilangkan? Dia dihilangkan karena pertama dia tidak ada alif lamnya. Sehingga kalau penulisan ada alif lamnya itu ya-nya nampak. Kemudian di sini posisi dia bukan nasab, sehingga dia tidak nampak. Kalau nasab dia nampak madiyan, ada ya-nya. Atau yang berikutnya karena dia bukan mudhaf. Kalau dia mudhaf maka ya-nya nampak. Nah, karena di sini dia adalah sifat, naat atau sifat ya, fi'lun madhi, fi'il yang madhi, dan dia rafa karena mengikuti ini, maka madin di sini tidak nampak ya-nya. Fi'lun madin mabniyun alal fathi, dia mabniya di atas fathah. Mana fathahnya? Ini huruf akhirnya adalah alif lazimah. Tidak ada harokatnya, maka mabninya di atas fathah al-muqaddari. Enggak boleh al-muqaddarati karena al-fathi mudzakkar. Alal fathi al-muqaddari, mabniyun di atas fathah muqaddar. Nah, alal alifi, di mana muqaddarnya, di mana disembunyikannya? Alal alifi, di atas alif ini. Nah, sebenarnya di sini itu ada harokat fathah mabni. Mana amin duhuriha, kenapa tidak bisa nampak? Terhalangi dia untuk nampak karena ta'adzur. Ta'adzur itu maksudnya tidak bisa menampakkan harokat. Karena kaidahnya dalam penulisan itu alif itu tidak ada harokatnya. Semua alif tidak ada harokatnya. Yang ada harokatnya itu namanya hamzah. Yang bisa diharokati itu namanya hamzah. Adapun alif tidak bisa. Sehingga dalam keadaan apapun dia, alifnya tidak nampak. Makanya alasannya ta'adzur, nggak bisa lagi nampak. Kemudian kita tahu ini fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi. Fihi, di dalam nawa. Nah,
Nah, di dalam nawa ini ada fa'il, dhamir yang tersembunyi. Apa hukum menyembunyikannya? Jawazan, boleh. Dalam artian kita boleh menampakkan fa'il yang tersembunyi tadi dalam bentuk isim zahir, itu boleh. Takdiruhu huwa, takdirnya adalah huwa, dia. Wal jumlatul fi'liyatu, dan jumlah fi'liyah adalah silatul mausul, la mahalla lahu minal i'rab. Jadi ma di sini adalah isim mausul, dia butuh sila mausul. Sila itu jumlah. Maka nawa ini bukan fi'il madhinya saja tetapi bersama fa'ilnya itu silatul mausul la mahalla lahu minal i'rab, tidak memiliki kedudukan i'rab. Ini kalau silatul mausul, semua silatul mausul itulah mahalla lahu minal i'rab. Kemudian selesai, setelah itu kita i'rab faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang adalah hijrahnya. Nah, seperti itu. Di sini terdiri dari dua komponen, fa dan man. Fa di sini adalah harfus ti'nafin, huruf untuk memulai kalimat baru. Kenapa tidak kita katakan harfu atfin, huruf atof? Karena kalimat ini tidak memiliki hubungan dengan kalimat sebelumnya. Sehingga kalimat ini adalah kalimat baru, maka kita i'rab dia sebagai harfus ti'nafin, huruf isti'naf. Mabniyun alal fathi, mabninya di atas fathah. Tayyib. Kemudian man di sini kalau kita lihat konteks kalimatnya, maka man di sini adalah ismu syartin jazim, isim syarat yang menjazmkan. Ismu syartin jazimun, isim syarat yang isim ini menjazmkan. Jadi nanti dia akan menjazmkan. Dan ini sudah dibahas di dalam nahwu tatbiki, apa yang dijazmkan. Nah, apa yang dijazmkan? Apakah langsung fiilnya atau jumlahnya? Nah, nanti kita i'rab. Mabniun ala sukun, dia mabni di atas sukun, fi mahalli raf'in, mahalnya rafa, karena sebagai mubtada. Dia di awal kata, maka dia mubtada. Kanat di sini ada dua komponen, kana dan ta. Kana di sini adalah fi'lun madin nakis, fi'il madi yang nakis, nasikh. Nakis di sini dia butuh kepada isimnya dan khobarnya, itu maksud nakis. Kalau nasikh ini mengubah status mubtada menjadi isim kana dan mengubah status khobar mubtada menjadi khobar kana. Ini maksud nasikh. Ini sudah kita lewati ya. Mabniun alal fathi, dia mabni di atas fathah. Fi mahalli jazmin fi'lu syartin, tetapi mahalnya di sini dia adalah jazm karena sebagai fi'il syarat. Man di sini isim syaratnya, adat syaratnya, kemudian kana di sini adalah fi'il syaratnya. Sehingga fi'il syarat itu akan selalu fi'il. Jadi kita faedah ulang ya. Fi'il syarat itu akan selalu fi'il, bukan jumlah. Entah dia itu fi'il madhi atau entah dia itu fi'il mudhari. Sehingga fi'il syarat itu akan selalu fi'il, bukan jumlah. Nanti kalau jawab syaratnya baru bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari, bisa jumlah juga. Dan tak di sini namanya tak ta'nis sakinah, adalah harfun li ta'nis, huruf untuk menunjukkan muannas, mabniun ala sukun, yang mabninya di atas sukun. Hijratuhu di sini ada dua komponen, hijratu dan hu. Hijratu adalah ismu kana, karena tadi ada kana, maka dia isimnya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah, wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Nah, hijrah ini mudhaf. Mudhaf berarti berkaitan dengan kata setelahnya. Kemudian hu di sini adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, mabniun 'ala dhammi, mabninya di atas dhamma, fi mahalli jarrin, posisi dia di dalam kalimat ini adalah jar karena sebagai mudhaf ilaihi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, ilallah ada dua komponen. Taib. Ila di sini adalah harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Kemudian Allah, kita ulangi, kalau mengi'rab lafaz Allah maka sebagai bentuk adab kita sebutkan lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah di sini, lafaz kemuliaan di sini adalah ismun majrurun bi harfil jar, isim yang dijarkan dengan huruf jar, wa alamatu jarrihi al kasratu, tanda jarnya adalah kasrah.
tanda jarnya adalah kasroh. Kemudian jar majrur kan ada ta'alluqnya, wal jar wal majruru muta'alliqun bimahdhufin khabaru kana. Jar majrur itu memiliki hubungan dengan kata yang dihapus, yang mana kata yang dihapus ini adalah khobarnya kana. Kita ulangi, kana ini membutuhkan isim dan khobarnya. Ini isim kana, kemudian khobar kananya adalah jar majrur. Wa rasulihi, wa rasulihi. Di sini ada 3 komponen, wa, rasuli, dan hi. Wa di sini adalah huruf athof mabniun alal fathi. Karena di sini huruf athof, maka kata setelahnya rasuli di sini dibaca rasuli karena mengikuti bacaan lafadz jalalah Allahi. Maka rasuli cara mengirabnya adalah ismun ma'tufun, isim yang diathofkan ala lafdzil jalalah, kepada lafadz jalalah Allah. Jadi bacanya sama, ilallahi wa rasuli. Nah, karena kalau dibaca rasulu nanti berarti dia dari jumlah baru. Wawnya bukan waw athof, namanya waw istinaf. Tetapi kalau kita lihat dari sisi makna, maka yang cocok adalah huruf athof. Majrurun, dia majrur, rasuli di sini majrur, wa alamatu jarrihi al kasroh, tanda jarnya adalah kasroh, wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Dia mudhaf. Kemudian hi dhamir muttasil mabniun al kasri fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Sudah sering ya mengirab dhamir, sudah sering. Jadi kita baca saja. Fa hijratuhu, fa di sini, fa hijratuhu, ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Tadi sudah ada fi'il syaratnya, maka hijratuhu ilallahi wa rasulihi inilah jawab syaratnya. Nah, ini jawab syaratnya. Maka fa di sini ini namanya, kalau kita di sini kita sebutkan di sini ada 3 komponen, fa, hijratu, dan hu. Nah, fa di sini disebut waqi'atun fi jawabis syarti. Fa yang terletak pada jawab syarat. Berarti dia nanti untuk menghubungkan antara fi'il syarat dengan jawab syarat. Ini fa ini. Nah, barang siapa itu kan menunjukkan syarat. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, atau kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kata setelah fa ini bukan langsung diirob sebagai jawab syarat, tidak. Kita lihat dulu. Kalau dia isim setelahnya, berarti nanti jumlah ismiyahnya yang akan menjadi jawab syarat. Nah, taib.